Di sebuah kota yang ramai, ada seorang polisi, wanita polwan cantik bernama Maria. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan berwibawa. Setiap kali ia bertugas di jalanan, banyak orang yang memuji kecantikannya. Namun, Maria tidak pernah terlalu memperdulikan pujian itu. Baginya, tugas sebagai polwan adalah yang terpenting. Suatu hari, saat sedang bertugas di sebuah persimpangan jalan yang sibuk, Maria melihat seorang pengemis tua yang duduk di pojok jalan. Wajahnya penuh kerutan. Tubuhnya kurus, dan matanya tampak kosong. Seperti sudah lama dilupakan dunia. Maria merasa iba dan mendekat untuk memberikan beberapa uang. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan dompet, pengemis tua itu menatapnya dengan mata yang tajam. "Anak muda, kamu cantik sekali," ujar pengemis itu dengan suara serak, namun penuh ketulusan. "Tapi kecantikanmu bukan segalanya. Kecantikan hati yang jauh lebih penting." Maria tertegun. Kata-kata pengemis tua itu seperti menyentuh hatinya. Ia selalu dihargai karena penampilannya. Namun kali ini, kata-kata sederhana dari seorang pengemis mengingatkannya akan sesuatu yang lebih dalam. Maria merasa tersentuh oleh kebijaksanaan yang tersembunyi dalam tatapan mata sang pengemis. Hari demi hari, Maria kembali ke persimpangan itu, tanpa tujuan lain selain berbicara dengan pengemis tua tersebut. Mereka mulai berbagi cerita. Pengemis itu bernama Pak Darman, seorang pria yang dulunya seorang guru di desa terpencil. Tetapi hidupnya berubah drastis setelah kehilangan keluarga dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, ia memilih hidup di jalanan. Meski tidak pernah kehilangan rasa syukur dan kebijaksanaan dalam dirinya, Maria mulai menyadari bahwa meskipun Pak Darman tidak memiliki harta atau kekuasaan, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, ketenangan hati dan kebijaksanaan yang jauh melampaui usia atau status sosial. Seiring berjalannya waktu, Maria dan Pak Darman semakin dekat. Maria merasa nyaman berbicara dengannya, mengungkapkan kegelisahannya tentang pekerjaan dan hidupnya yang selalu dipenuhi tekanan. Pak Darman selalu memberi nasihat dengan lembut, mengajarkan Maria untuk melihat dunia dengan hati yang lebih terbuka. Suatu hari, setelah beberapa bulan berinteraksi, Maria menyadari bahwa ia telah jatuh cinta. Namun, ia merasa cemas. Bagaimana bisa seorang polwan cantik jatuh cinta pada seorang pengemis tua? Namun, Pak Darman hanya tersenyum ketika Maria akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Cinta tidak mengenal status, Maria," ujar Pak Darman. "Cinta hanya mengenal hati yang tulus. Jangan khawatirkan penampilan atau kekayaan. Yang penting adalah bagaimana kita memandang satu sama lain dengan penuh kasih." Kata-kata itu semakin menguatkan keputusan Maria untuk mengikuti hatinya. Meski dunia mungkin tidak memahami hubungan mereka, bagi Maria, cinta adalah tentang kebersamaan dan memahami satu sama lain tanpa melihat lapisan luar. Waktu terus berlalu, dan hubungan Maria dan Pak Darman semakin erat. Setiap kali Maria pulang dari tugasnya, ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Pak Darman. Tak hanya berbicara, tetapi juga membantu dengan kebutuhan sederhana yang bisa ia berikan seperti makanan atau pakaian yang lebih layak. Meskipun demikian, Pak Darman selalu menolak bantuan berlebihan, hanya menerima apa yang sekiranya diperlukan. Suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai merunduk di balik gedung-gedung tinggi, Maria duduk di samping Pak Darman. Mereka baru saja selesai berbincang tentang banyak hal, mulai dari filosofi hidup hingga kenangan masa lalu. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Pak Darman tampak lebih serius dari biasanya. "Maria," kata Pak Darman pelan, "apakah kamu sudah siap dengan apa yang akan datang?" Maria menoleh. Matanya sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Pak Darman tersenyum lembut. Mata tuanya memancarkan kedalaman yang seolah memuat 1000 cerita. "Cinta itu seperti jalan yang berliku. Tidak semua orang akan mengerti. Kadang kita harus berjuang untuk mempertahankan apa yang kita miliki, meskipun banyak yang mencoba merobohkannya." Maria Tehjia menatap Pak Darman dengan raut wajah yang penuh pertanyaan. "Tapi, aku tidak ingin kehilanganmu, Pak Darman. Aku tidak peduli apa kata orang tentang hubungan kita. Aku ingin bersama kamu." Pak Darman mengangguk pelan. "Terkadang, Maria, kamu harus memilih antara mengikuti kata hati atau mengikuti apa yang dunia harapkan darimu. Dunia bisa memberi tekanan, tetapi pada akhirnya, yang paling penting adalah hidupmu sendiri, kebahagiaanmu." Maria merasakan berat di dadanya. Meski kata-kata Pak Darman memberi kekuatan, namun dia tahu betul bahwa tantangan di luar sana tidak akan mudah. Sebagai seorang polisi,
Ia selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang selalu berbicara tentang penampilannya. Dan ia sadar bahwa hubungan mereka akan mendapat banyak tentangan. Namun, cinta Maria kepada Pak Darman semakin tumbuh, menguatkan tekadnya. Aku siap. Pak Darman, aku siap menghadapi apapun. Pak Darman menatap Maria dengan penuh kasih, seolah mengerti bahwa ini adalah keputusan besar dalam hidup Maria. Kalau begitu, ikuti kata hatimu. Jangan biarkan dunia menentukan siapa kamu. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan dan kebingungannya sendiri. Maria merasa semakin dekat dengan Pak Darman. Namun ia tahu bahwa suatu saat mereka harus menghadapi kenyataan. Saat sedang bertugas, ia seringkali menangkap pandangan heran dari rekan-rekannya. Bahkan beberapa orang mulai berbisik tentang hubungan yang tidak biasa ini. Namun, Maria tidak peduli. Suatu malam, ketika Maria sedang duduk bersama Pak Darman di bawah langit berbintang, ia memutuskan untuk berbicara lebih jujur. Pak Darman, Maria memulai dengan suara pelan. Apakah kamu tidak takut hidup seperti ini? Hidup di jalanan, tanpa tempat tinggal yang tetap, tanpa orang-orang yang mendukungmu. Hari-hari berlalu, dan hubungan Maria dengan Pak Darman semakin erat. Sebagai polwan, hidupnya penuh tanggung jawab. Namun kehadiran pria tua itu membawa ketenangan. Kebijaksanaan Pak Darman mengajarinya cara melihat hidup dari sudut pandang berbeda. Namun, tekanan dari luar semakin besar. Rekan-rekan Maria mulai berkomentar dan mempertanyakan kedekatannya dengan seorang pengemis tua. Maria merasa terjebak di antara dua dunia. Sebagai polisi yang dihormati, dan seorang wanita yang hatinya terikat pada seseorang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Suatu hari, seorang wanita mendekati Maria saat bertugas. Polwan Maria, hubungan Anda dengan Pak Darman, bukankah itu aneh? Tanyanya dengan ragu. Maria tetap tenang. Apa yang Anda maksud dengan aneh? Wanita itu melanjutkan. Dia hanya seorang pengemis. Anda punya masa depan yang cerah. Sedangkan dia, Maria menghela napas. Saya tidak hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Saya menghormati Pak Darman, dan dia mengajarkan saya banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain. Malam itu, Maria mengunjungi Pak Darman di persimpangan jalan. Hujan rintik turun, menambah kesan hening. Ia duduk di samping pria tua itu, hatinya gelisah. Pak, orang-orang mulai berbicara. Mereka tidak mengerti hubungan ini. Maria berbisik. Pak Darman tersenyum bijak. Maria, dunia selalu penuh dengan penilaian. Yang penting, kamu tahu siapa dirimu. Jangan biarkan pandangan mereka mengubah keyakinanmu. Tapi aku takut dianggap lemah. Maria mengakui, cinta bukan soal status atau penampilan, melainkan kedalaman hati. Jawab Pak Darman, jika kamu menerima perasaanmu sendiri, tidak ada yang perlu ditakuti. Maria merenung. Lalu dengan suara mantap berkata, aku ingin bersama Pak Darman. Aku ingin hidup dengan hati yang penuh kasih. Tanpa takut apa kata orang lain. Pak Darman menggenggam tangannya. Saya bangga padamu, Maria. Hidup ini singkat. Cintailah dengan sepenuh hati. Itu sudah cukup. Di bawah rintik hujan, mereka duduk dalam keheningan. Meski tantangan menanti, Maria merasa lebih kuat dari sebelumnya. Baginya, cinta bukan tentang bagaimana dunia memandangnya, melainkan tentang kejujuran hati. Bersama Pak Darman, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat bagi Maria. Bisikan dan tatapan sinis dari rekan-rekannya semakin sering ia rasakan. Namun, Maria tetap teguh pada perasaannya. Suatu pagi, ia dipanggil oleh atasannya. Di dalam ruangannya, Komandan Rudy menatap Maria dengan ekspresi serius. Maria, aku mendengar banyak kabar tentang kedekatanmu dengan seorang pria tua, seorang pengemis. Katanya, Maria menegakkan tubuhnya. Benar, Pak. Namanya Pak Darman. Dan dia orang yang sangat berarti bagi saya. Komandan menghela napas. Maria, kau adalah polwan berbakat. Masa depanmu cerah. Tapi hubungan ini tidak biasa. Banyak yang mempertanyakan pilihanmu. Maria mengepalkan tangan. Saya tidak melanggar aturan, Pak. Kehidupan pribadi saya tidak mempengaruhi pekerjaan saya. Komandan mengangguk pelan. Aku hanya ingin mengingatkan. Dunia ini kejam. Berpikirlah baik-baik sebelum mengambil keputusan. Keluar dari ruangan itu, hati Maria tetap teguh. Namun, cobaan belum selesai. Suatu malam, saat Maria datang ke tempat biasa Pak Darman berada, pria itu tidak ada di sana. Hatinya berdebar. Ia bertanya kepada beberapa orang di sekitar, hingga seorang pedagang kaki lima memberinya kabar mengejutkan. Pak Darman, tadi siang, dia dibawa beberapa orang. Aku tak tahu siapa mereka.
tapi kelihatannya mereka bukan orang baik. Maria segera mencari informasi dan akhirnya menemukan bahwa Pak Darman diculik oleh sekelompok preman yang menguasai wilayah gelap kota. Tanpa ragu, Maria bergerak cepat. Ia menghubungi beberapa rekan terpercaya dan melakukan penyelidikan. Malam itu, ia menemukan lokasi persembunyian mereka, sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Maria menyelinap masuk. Jantungnya berdegup kencang. Dari celah pintu, ia melihat Pak Darman duduk dengan tangan terikat, dikelilingi oleh beberapa pria kasar. Orang tua ini tahu terlalu banyak, kata salah satu preman. Dia sering bicara tentang masa lalunya. Kita tidak bisa membiarkan dia berbicara lebih banyak lagi. Maria tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi ia tahu satu hal. Ia harus menyelamatkan Pak Darman. Dengan keberanian seorang penegak hukum, Maria mengambil tindakan cepat. Dalam hitungan detik, ia menerobos masuk, menghadapi para preman dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Malam itu, bukan hanya nyawa Pak Darman yang diselamatkan, tetapi juga sebuah rahasia besar yang mulai terungkap tentang siapa sebenarnya pria tua itu dan mengapa ada orang-orang yang ingin membungkamnya. Maria tidak hanya harus berjuang untuk cintanya, tetapi juga untuk kebenaran yang mulai terkuak dari masa lalu Pak Darman. Setelah penyergapan malam itu, Maria membawa Pak Darman ke tempat aman. Pria tua itu tampak lelah, tetapi tetap tenang. Maria menatapnya penuh kekhawatiran. Pak, siapa mereka? Apa yang mereka maksud dengan "kau tahu terlalu banyak"? Tanyanya. Pak Darman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Maria, sudah saatnya kau tahu siapa aku sebenarnya. Maria mendengarkan dengan saksama saat Pak Darman mulai bercerita. Dulu, aku bukan hanya seorang pria tua yang hidup di jalanan. Aku adalah seorang jaksa yang menangani kasus korupsi besar. Aku punya bukti tentang kejahatan para pejabat tinggi. Tapi sebelum aku bisa mengungkapkannya, aku dijebak. Mereka menghancurkan reputasiku, membuatku kehilangan segalanya. Aku terpaksa melarikan diri dan hidup dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun. Maria membelalak. Jadi mereka mencarimu karena kau masih menyimpan bukti itu? Pak Darman mengangguk. Aku menyimpan salinan dokumen penting di tempat yang aman. Aku tahu suatu hari ada seseorang yang bisa kupercayai untuk mengungkapkan kebenaran ini. Dan sekarang, aku yakin orang itu adalah kau, Maria. Maria merasa dadanya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang perasaannya terhadap Pak Darman, tetapi juga tentang keadilan yang selama ini ia perjuangkan sebagai polisi. Tunjukkan padaku di mana bukti itu. Pak, aku akan membawanya ke tempat yang aman dan memastikan kebenaran ini terungkap. Pak Darman tersenyum penuh keyakinan. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, seseorang mengawasi dari kejauhan, seseorang yang tidak ingin kebenaran itu terungkap.